Selamat siang, perkenalkan nama saya Teresia Desi Fitriani dengan NIM 2104523. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang dinamika kerjasama antar negara dan pengaruh terhadap ketahanan wilayah Indonesia. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Baiklah, materi yang pertama ada kerjasama Indonesia dalam kancah internasional. Materi yang kedua ada pengaruh kerjasama antar negara terhadap ketahanan wilayah sebagai pilar ketahanan nasional. Langsung saja, kerjasama Indonesia dalam kancah internasional. Jika kalian mengamati pergaulan Indonesia dalam kancah ini, baik kerjasama secara regional maupun multilateral, keduanya sama-sama diperlukan untuk kepentingan nasional. Meningkatkan ketahanan wilayah internasional tentu akan menjumpai kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain secara individual, berkelompok secara kewilayahan, dan berkelompok secara bebas. Kerjasama Indonesia secara individual dengan masing-masing negara disebut kerjasama bilateral. Misalnya kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama ada kerjasama Indonesia dalam kancah bilateral. Kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia. Malaysia merupakan salah satu pengekspor terbesar karet dan minyak sawit di dunia. Untuk sektor pertambangan, minyak bumi dan timah merupakan dua sumber daya mineral utama Malaysia. Minyak bumi dan gas alam dihasilkan di ladang minyak lepas pantai Sarawak, Sabah, dan Terengganu. Selain itu juga terdapat tambang-tambangan besi, batu bara, dan bauksit. Bentuk kerjasamanya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan. Yang kedua kerjasama bidang politik dan pertahanan. Yang ketiga kerjasama bidang penerangan sosial dan budaya. Selanjutnya kerjasama bilateral Indonesia dan Singapura. Singapura tidak mempunyai banyak sumber daya alam, hanya sebagian kecil dari wilayah Singapura digunakan untuk pertanian. Industri pada sektor perikanan hanya menyediakan sebagian dari total kebutuhan ikan segar. Namun negara ini sangat maju dalam bidang perdagangan, bahkan termaju di Asia Tenggara. Letak Singapura yang strategis menjadikan sebagai pelabuhan utama. Dan ada beberapa kerjasama negara ini sebagai berikut. Yang pertama ada kerjasama bidang perdagangan dan ekonomi. Yang kedua kerjasama bidang pendidikan, kerjasama bidang kesehatan, dan yang terakhir kerjasama bidang prawisata. Selanjutnya kerjasama bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia. Beberapa negara yang intensif dalam kerjasama bilateral tersebut antara lain kerjasama dengan Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Yang pertama ada kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang. Selain perikanan, sumber daya alam utama lainnya ialah bidang pertanian. Pertanian dan perikanan adalah sektor utama ekonomi Jepang. Namun hanya 20% dari total luas lahan yang cocok untuk budidaya, dan sektor pertahanan bersubsidi tinggi. Ada kekurangan besar lahan pertanian di Jepang. Oleh karena itu, lahan yang tersedia dibudidayakan secara intensif. Sebagian besar sawah terdapat di pedesaan, terutama di dataran aluvial, lahan basah, dan lereng bertingkat. Bentuk kerjasamanya dibagi ada 6 macam. Yang pertama ada perdagangan dan ekonomi, yang kedua investasi, yang ketiga energi, yang keempat transportasi, kelima pertanian, yang keenam ada pendidikan. Selanjutnya kerjasama bilateral Indonesia dan Tiongkok. Tiongkok adalah produsen terbesar di dunia dan merupakan salah satu sudelapan bidang kerjasama antara dua negara, yaitu sebagai berikut: utama gandum, jagung, dan tembakau, kedelai, kacang tanah, dan
kapas. Tiongkok memanfaatkan keunggulan penduduknya sebagai sumber daya manusia yang unggul dan berusaha untuk menjadi pemimpin teknologi global dengan pemerintah menggunakan kebijakan yang dipimpin negara seperti Made in China 2025 atau generasi baru rencana pengembangan kecerdasan buatan. Yang pertama ada kerjasama bidang ekonomi, kedua kerjasama bidang transportasi, ketiga kerjasama bidang maritim dan SAR, keempat kerjasama dalam pencegahan pengenaan pajak ganda, yang kelima kerjasama bidang Tariska 2015-2020, ada kerjasama BUMN dan Bank Pembangunan Tiongkok, yang terakhir ada kerjasama bidang industri dan infrastruktur. Selanjutnya kerjasama bilateral Indonesia, Korea, dan Korea Selatan. Korea Selatan merupakan pasar ekspor terbesar kelima Invest Alberta untuk pertanian dan pangan pertanian. Produk utama Alberta yang diekspor ke Korea Selatan adalah daging babi, minyak mentah, daging sapi, gandum, kentang olahan, lentil, kacang kering, minyak lemak dan lilin, barley, biji minyak dan lainnya, serta jerami dan pakan ternak. Ada yang pertama politik, ekonomi, sosial, budaya, bidang pariwisata, bidang pendidikan, ada kegiatan promosi seni budaya dan oleh KBRI Seoul, dan ada konsuleran, imigrasi dan ketenaga kerjaan, dan yang terakhir ada militer dan pertahanan. Selanjutnya kerjasama bilateral dan negara di kawasan Amerika. Yang pertama kerjasama bilateral Indonesia-Kanada. Kanada sebagai negara terbesar kedua di dunia memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Sektor ini sebagian besar didorong oleh sektor kehutanan, perikanan, pertanian, dan pertambangan. Dan energi kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Kanada meliputi bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan pariwisata. Pasar minyak dan gas Kanada terbukti sangat menguntungkan dengan cadangan minyak terbesar ke-3 di dunia dan cadangan gas alam terbesar ke-18 di dunia. 35% perusahaan minyak dan gas dunia berada di Alberta, Kanada. Selanjutnya kerjasama bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga mengembangkan kerjasama bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika meliputi bidang ekonomi, politik, keamanan, serta budaya pertanian secara umum. Hewan ternak di Amerika Serikat antara lain sapi, kuda, domba, babi, dan unggas. Hasil ternak utama adalah daging, kulit, wool, susu, dan telur. Adapun perikanan dikembangkan secara besar-besaran di wilayah Samudra Atlantik. Selanjutnya yang ketiga kerjasama bilateral Indonesia dan Brasil. Terlepas dari masalah yang dihadapi saat ini, Brasil memiliki sumber daya alam yang beragam. Kekayaan pada sumber daya alam hutan dan perkebunan kopi yang tinggi menjadikan poin sendiri bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama. Berikut kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia, Brasil atau menguntungkan kedua negara. Yang pertama kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan. Yang kedua kerjasama bidang peternakan. Yang ketiga kerjasama bidang politik. Kerjasama bilateral dengan negara-negara di kawasan Eropa. Yang pertama kerjasama bilateral Indonesia dan Inggris. Inggris merupakan salah satu negara maju di Eropa, tetapi tidak menutup kemungkinan negara ini juga memiliki permasalahan meskipun memiliki kekurangan dalam hal sosial dan lingkungan, tetapi tidak menutupi potensi alam dan sumber daya manusia yang ada di Inggris, sebagian negara yang maju dan dikuasai di benua Eropa lahan, baik permasalahan sosial, lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan. Beberapa kerjasama yang dilakukan antara lain Indonesia dan Inggris. Yang pertama ada kerjasama bidang ekonomi, yang kedua kerjasama bidang politik, yang terakhir ada kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya pengaruh kerjasama antar negara terhadap ketahanan wilayah sebagai pilar ketahanan nasional. Yang pertama pengertian ketahanan wilayah. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu wilayah yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang terintegrasi, berisi
keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan wilayah dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan pengertian ketahanan nasional tersebut, dapat dikemukakan bahwa ketahanan wilayah ialah wujud dari ketahanan nasional di daerah yang dapat ditentukan dari kualitas sumber daya manusia, mencangkup kualitas intelektual, moral, etika, dan kualitas kepemimpinan serta kualitas pengabdian. Selanjutnya ada unsur-unsur ketahanan wilayah. Yang pertama ada unsur fisik. Unsur fisik meliputi ketersediaan tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di wilayah tersebut. Yang kedua ada unsur non-fisik, meliputi penduduk yang hidup atau tinggal di wilayah tersebut. Yang ketiga ada infrastruktur fisik dan non-fisik. Ada dua bentuk infrastruktur, yaitu infrastruktur fisik dan non-fisik. Yang ketiga ada pentingnya kerjasama antar negara untuk ketahanan wilayah, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama meningkatkan stabilitas kawasan, yang kedua memantapkan stabilitas ketersediaan kebutuhan penduduk, yang ketiga meningkatkan daya inovasi perbaikan wilayah, yang keempat membuka lapangan kerja, yang kelima transfer teknologi